Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok bisa tidak ya, bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Langsung aja. Kali ini temanya tentang kita lihat ya, yang merinding-merinding. Kamu harus dengarkan, kamu harus tahu petunjuk penting ini. Ini bisa terjadi dalam waktu dekat, ya kan? Nah, oke. Oke. Cara, wah, wah, wah. Jadi guys, ada orang yang dia sangat menyukaimu. Dia ini ada hati sama kamu. Ada yang mencintaimu, bahkan berhasrat ya dengan kamu. Tapi perhatikan, dia berjuang nggak? Dia melakukan tindakan atau tidak? Atau setengah-setengah? Atau banyak drama? Ya, kalau kamu capek, lepaskanlah ya. Tapi kalau kamu rasa masih bisa lah bertahan, ya udah. Oke, ada pula ya, udah cinta, udah kangen sama kamu, tapi hanya perhatiin kamu dari jauh. Wah, apa gunanya semua itu ya? Ada orang seperti itu guys, ada orang seperti itu kak ya. Jadi kayak saya mencintai kamu, saya menginginkanmu, saya rindu sama kamu. Makanya saya liatin kamu terus. Saya memandang-mandangi kamu dari jauh. Wah, sampai kapan begitu? Cinta kok nggak ngelakuin apa-apa, ya kan? Cinta kok ya nggak berusaha. Nah, itu buat apa ya? Tapi memang ada yang kayak bukannya nggak mau berusaha, bukannya nggak mau ngelakuin apa-apa, tapi ada yang lelet orangnya, ada yang lambat orangnya, ya. Ya begitulah manusia berbeda-beda. Ada yang bisa geraknya cepat, ada yang lambat, ada juga mungkin yang sedang ya. Jadi kayak ya aku butuh waktu. Mungkin keadaan belum mendukung, atau aku harus belajar menurunkan egoku, atau aku harus belajar mengumpulkan kekuatanku. Aku harus belajar siap. Aku harus belajar mengumpulkan rasa percaya diriku ya untuk memperjuangkan kamu. Itu loh guys. Wah, wah, wah. Tapi sebenarnya orang ini makin cinta loh sama kamu. Ini cinta akhirnya tumpeh, tumpeh, tumpeh. Ya kan, ini tumpah-tumpah cintanya padamu. Berarti cintanya ini makin hari makin besar ya sama kamu. Makin meluap, meluap, tumpah-tumpah itu cintanya sama kamu. Ya, cukup tahu ya kan. Oke. Oke, ini dikatakan jangan lagi manjakan seseorang dengan kamu kasihan lagi padanya dan berjuang lagi untuk dia. Karena cinta yang seimbang itu dua-duanya harus berjuang. Gitu guys ya. Gitu loh kak. Jadi buat kalian ya yang selama ini gimana lah, udah banyak berjuang, udah banyak berkorban,
udah banyak ngelakuin ini ono. Wah, capek nggak berjuang sendirian? Nah, tuh. Jadi dibilang jangan lagi ya manjain seseorang. Itu kan namanya memanjakan gitu ya. Kita kasihan terus sama dia. Kita berjuang terus untuk dia. Wah, nggak seimbang ya. Padahal cinta yang seimbang itu dua-duanya harus berjuang. Itulah cinta yang sehat. Jadi tidak toksik, tidak beracun ya. Beradalah di tempat di mana kamu dihargai. Perhatikan betapa pentingnya kesehatan mentalmu. Ya kan? Gitu loh guys ya. Jadi beradalah artinya posisikan dirimu atau pergilah ke tempat di mana kamu dihargai. Jangan di situ-situ aja. Udah nggak dihargai, disakiti pula lagi ya. Perhatikan loh betapa pentingnya kesehatan mentalmu. Sampai kapan kamu sakit hati? Sampai kapan kamu tersakiti? Sampai kapan kamu dilukai? Ya. Jadi kalau kamu rasa ngapain di situ-situ aja, ngapain dengan orang yang kayak gitu-gitu aja loh guys ya. Jadi kayak beradalah, pergilah, kemana lah. Ya kemana gitu. Atau posisikan dirimu, letakkan dirimu di tempat di mana kamu dihargai gitu ya. Jadi ngapain buang-buang energi untuk orang yang nggak menghargai ya. Itu mental kita jadi nggak sehat. Terus apabila seseorang yang pernah bahagia sama kamu tapi dia sia-siakan kamu dan sekarang dia tidak bahagia tanpa kamu, biarkan dia. Karena itu karmanya. Tidak perlu kasihan pada dia. Fokus dengan urusanmu saja. Tuh. Setiap manusia punya karmanya masing-masing. Jadi urusan masing-masing, ya kan? Nah, gitu loh guys. Jadi apabila kamu kamu pernah berjuang lah untuk orang ini. Ada seseorang kayak gini, dia pernah bahagia sama kamu, tapi dia sia-siakan kamu, ya. Dia sia-siakan kebaikanmu, dia sia-siakan kesabaranmu, dia sia-siakan perjuanganmu atau apa gitu. Terus dia sekarang nggak bahagia di sana, ya. Dia kehilangan kamu, dia rindu kamu. Pokoknya dia tidak bahagia di sana tanpa kamu. Ya udah, itu karmanya. Jadi nggak usah kasihan sama dia, ya. Ngapain baper-baper lagi? Terlalu bawa perasaan buat seseorang yang memang udah waktunya dia bayar karmanya, udah waktunya dia jalani karmanya. Ya biar dia belajar ya. Karena karma itu jangan langsung konotasinya buruk, enggak gitu. Ya karma itu pembelajaran. Jadi seseorang harus ambil pembelajaran betapa sakitnya kehilangan kamu. Jadi udah, biarkan dia dan fokus sama dirimu aja. Urus diri masing-masing aja, ya kan? Gitu aja kok repot ya. Tuh. Terus hati-hati dengan yang matanya risih melihat kamu. Biasanya orang seperti itu gak mau lihat kamu lebih cantik atau lebih ganteng. Dia juga gak mau lihat kamu lebih bahagia. Dia selalu iri sama kamu. Gitu. Jadi wah hati-hatilah sama orang yang matanya risih gitu ngelihat kita ya. Karena ada orang kayak gitu, matanya risih banget nih ngelihat Akyu ya. Wah, itu biasanya nggak mau lihat kamu lebih cantik, nggak mau lihat kamu lebih ganteng. Kan ada orang gitu ya, matanya wah risih banget lihat kamu. Dia takut kamu lebih cantik, dia takut kamu lebih ganteng. Dia nggak mau lihat kamu lebih bahagia, atau dia susah lihat kamu senang. Tuh orangnya iri terus sama kamu. Jangan buang-buang energi untuk orang kayak gini. Oke, terus ada yang pernah menganggap kamu drama karena tidak mengerti kondisinya. Tapi akhirnya dia sadar bahwa seharusnya dia nggak boleh lampiaskan isunya ke kamu.
Harusnya dia hargai kehadiranmu. Ya, ngerti nggak? Ngerti tidak? Jadi kayak gini loh. Ada orang kayak dia pernah nganggep ya kamu itu aneh, kamu tuh drama, kamu yang bikin masalah, kamu yang bikin gara-gara bla bla bla. Nah, karena dia ngerasa kamu nggak ngerti kondisiku. Aku kan saat itu beginilah begitulah. Aku saat itu ya keadaan aku gimana lah gitu. Aku saat itu belum dewasa, aku saat itu belum ready. Aku saat itu ya banyaklah masalah aku. Bagaimanalah hidupku. Nah, jadi ada yang ngerasa kamu nggak ngerti keadaanku, kamu nggak ngerti kondisiku. Tuh. Tapi dia akhirnya sadar bahwa harusnya dia jangan melampiaskan isunya ke kamu, ya. Kalau dia punya isu, itu harusnya jangan dilampiaskan ke kamu. Kalau dia punya masalah sama dirinya sendiri, dia ada isu di dalam hidupnya, harusnya dia jangan lampiaskan itu ke kamu, ya. Ya udah, akhirnya dia sadar aja, ya aku harusnya hargai kamu. Nah, itu sudahlah. Oke. Terus jangan terlalu mengumbar urusan pribadimu karena banyak orang gampang menghakimi saat ini, ya. Tuh, banyak orang ngejudge lo sekarang. Kamu tuh begini ya, say. Kamu tuh kok gitu. Nah, itulah. Jadi sekarang jangan terlalu ngumbar-ngumbar urusan pribadi. Apa itu urusan pribadi? Mungkin uang, ya. Jangan terlalu umbar-umbar. Apalagi urusan pribadi, ya karir. Apalagi urusan pribadi ya soal asmara, keluarga, ya. Atau apalah yang kamu rasa pribadi atau privacy atau private, ya. Jadi kalau kamu rasa ini urusan pribadi saya, orang nggak boleh tahu, ya jangan biarkan orang tahu, gitu. Jadi jangan terlalu ngumbar urusan pribadi. Karena kalau orang tahu, pasti bisa tuh ngejudge, menghakimi, ya. Langsung ada yang bilang, kamu beginilah, begitulah. Ada pula yang mau membelokkan cerita. Ada pula yang mau mengurang-urangi, menambah-nambahi cerita tentang kamu. Kan, wah nggak enak loh kayak gitu, ya. Terus kamu akan mendapatkan mimpi atau firasat aneh tentang seseorang. Berhati-hatilah dalam bertutur kata atau bertingkah laku ke seseorang itu, ya. Jadi guys, kita lihat ya. Ini ada beberapa hari ke depan. Beberapa hari lagi kamu nanti dapat mimpi atau kamu nanti dapat firasat. Firasatnya ini aneh tentang seseorang. Ya udah, itu petunjuk loh. Petunjuk kayak ya mulai sekarang kamu berhati-hati bertutur kata, berhati-hati bertingkah laku ke seseorang yang kamu rasa aneh gitu ya. Kamu ada firasat aneh sama dia. Yang mana tahu, siapa tahu ya dia sensi sama kamu. Tuh. Terus diam-diam ada yang konflik batin dengan kamu. Dia mau ngomong kutukan atau sumpah ke kamu. Perbanyak doamu supaya kamu terhindar dari semua itu. Ngerti nggak? Jadi kayak gini ya. Ada diam-diam orang yang konflik batin gitu sama kamu. Entah nggak senang lah sama kamu, iri lah, cemburu lah, dengki lah sama kamu atau apa gitu ya. Atau dia seperti memendam rasa sakit hati. Entah dia memendam perasaan emosional gitu ke kamu ya. Sebenarnya orang kayak gini itu mau lo ngomong kutukan atau sumpah serapa gitu ke kamu. Ya, entah dia nyumpahin kita gimana lah. Kita sumpahin, kebalik ya. Dia nyumpahin kita gitu. Ya kan ceritanya orang ini ya. Jadi maksudnya ada orang entah nggak suka gitu ya sama kita. Ada orang entah benci sama kita, entah apalah alasannya atau nggak ada alasannya. Pokoknya orang ini ada konflik batin sama kita. Nah, orang kayak gini mau ngomong kutukan, mau bicara kutukan. Contohnya kayak sumpahi kita. Dia mengucapkan sumpah serapa untuk kita. Dia sumpahin kita jadi kayak gimana gitu ya. Adalah orang bisa nyumpahin kita
Jadi dibilang perbanyak doamu ya, supaya kamu terhindar dari semua itu ya. Eh, jadi sebenarnya nggak gimana juga sih, karena kan yang paling berkuasa itu kuasa ilahi ya, kuasa Tuhan. Kalau Tuhan lindungi kamu ya Tuhan lindungi kamu. Tuhan tidak izinkan kutukan terjadi ya tidak terjadi gitu ya. Kalau Tuhan tidak izinkan sumpah serapah itu ya tidak akan terjadi sumpah serapah itu ya. Jadi intinya ya banyak doa lah, banyak ibadah, banyak dekatkan diri ke Tuhan. Ya udah, kamu akan ada di dalam perlindungan, kamu akan ada di dalam penjagaan, kamu akan baik-baik aja. Orang mau berkata buruk lah, orang berkata sumpah lah, itu tidak ada faedahnya. Itu tidak akan mempan ke kita. Itu tidak akan tembus ke kita. Jadi lebih percayalah pada kuasa ilahi ya. Kuasa Tuhan gitu. Oke. Jadi aku ngerasa ada petunjuk kayak gini. Memang mumet banget ya mikirin semuanya. Mumet banget. Perasaan hidup ini nggak habis-habis nih dramanya. Ya memang, namanya juga hidup. Apalagi selama kita di dunia. Ya gimana lah, namanya juga dunia. Ya, banyak dramanya. Tapi hidup ini pilihan. Pilih sedih atau bahagia. Ya pilihlah bahagia ya kan. Nah, dan kamu itu punya kekuatan. Jadi jangan mau dikendalikan apapun. Jangan mau dikendalikan siapapun. Jangan mau dikendalikan oleh standar orang lain. Jangan mau dikendalikan omongan orang, persepsi orang, penilaian orang. Itu apa faedahnya sama kamu? Ya, lebih baiklah lakukan saja sesuai dengan jati dirimu, tujuan hidupmu. Berani jadi diri sendiri. Berani menjadi diri sendiri. Selagi kamu benar, ngapain takut? Ya. Terus apa? Kalau kamu memang di jalan yang benar, ya, pasti hidupmu diberkahi oleh Tuhan. Jadi cari ridho Tuhan, ya, itu sih. Terus ada petunjuk tentang kesehatan. Kalau yang ngerasa rada-rada nih, udah capek sekarang say, nggak kuat aku say, lelah hayati gitu guys, ya udah bobo dulu sana. Ya istirahat lah ya, jangan mikirin orang terus ya, mikirin inilah itulah. Terkadang diam aja dulu, istirahat dulu ya, nggak apa-apa. Kalau ada waktu, ada kesempatan, manfaatkan untuk istirahat ya. Tuh. Hmm, aku ngerasa coba dengerin kata hati, dengerin intuisi ya. Jadi cara mendengar intuisi, mendengar kata hati ya, mungkin harus apa ya, lihat ke dalam diri sendiri gitu. Boleh kamu menyendiri, berdiam diri, meditasi ya. Tapi yang paling penting memang dekatkan diri sama ilahi ya, dekatkan diri ke Tuhan. Karena supaya kita dapat jawaban melalui intuisi, melalui kata hati. Mungkin kan banyak pertanyaanmu selama ini, teka-teki di hidupmu selama ini ya. Biar terjawab gitu. Oke. Dan aku ngerasa setelah kamu dengarkan intuisimu, setelah tahu jawabannya, ya lakukanlah sesuatu. Jangan diam aja. Diam tuh boleh, tapi jangan selamanya. Gak mungkin kita diam-diam baik ya. Masa dia diam, terus kamu diam juga di hidupmu. Ya memang sih kalau orangnya kayak diamkan kamu, ya kamu gak apa-apa, diamkan dia gitu. Ya kalau kamu rasa ya itu yang terbaik. Tapi kalau kamu ngerasanya sampai kapan diam, ya lakukan sesuatu lah gitu. Supaya terjadi perubahan. Gimana kalau nggak ada tindakan gitu? Ya nggak ada perubahan gitu. Oke?
Terus dalam waktu dekat ini diingatkan lagi soal kesehatan ya. Ini beberapa dari kita ya, bisa nggak enak badan lah, kaki pegel-pegel lah, badan pegel-pegel, kepala pusing. Ada yang juga mudah sakit perut ya. Berarti jaga pola hidupmu. Pola hidup itu banyak artiannya. Pola pikir harus sehat, pola makan harus sehat, pola istirahat harus sehat, dan sebagainya. Itu ya. Terus, seseorang yang pernah menyalahkan kamu, ternyata dia akhirnya menyadari kesalahannya jauh lebih banyak daripada kamu. Nah, seperti itu. Terus, hiduplah sederhana dan jangan terlalu terbuka, supaya tak ada satupun orang yang bisa menebak kamu. Jadi hidup ini sederhana aja. Jangan terlalu umbar-umbar. Nanti ada aja yang bisa nebak kita. Wah, nggak enak itu ya. Jangan biarkan satupun orang menebak kamu. Terus ada yang mencintaimu meskipun kalian berbeda. Berbeda cara pandang atau jalan hidup kalian berbeda. Tapi dia akan tetap awasi kamu sampai ke depannya. Dia berharap takdir untuk kalian. Wah, itu sayang banget ya sama kamu. Terus jangan meladeni terlalu banyak orang, karena tidak semuanya berfaedah untuk kamu, ya kan? Jadi jangan terlalu meladeni nih semua orang. Bukan tugasmu membahagiakan semua orang, ya. Ada orang soalnya nggak tahu terima kasih, jadi nggak ada faedahnya, ya. Sebaik apapun kamu, kalau orang tidak menghargai kamu, ya udah, itu udah toksik, udah racun. Terus, jangan biarkan penilaian buruk seseorang ke kamu langsung mematahkan semangatmu, karena penilaian orang belum tentu benar. Oke? Jadi kalau kamu ngerasa aroma-aroma, kayaknya, aduh gimana ya, dia menilai aku seperti apa ya? Jangan-jangan aku dianggap sebelah mata. Jangan-jangan aku dianggap buruk. Wah, udahlah, ngapain mikirin penilaian orang? Apalagi penilaian buruk kayak gitu. Jadi jangan patah semangat, lanjutkan hidupmu, ya. Karena penilaian orang itu belum tentu benar loh. Yang tahu kamu ya kamu lah, gitu. Jadi saring omongan yang positif aja, yang membangun untuk kamu, ya. Dan jangan sembarangan tunjukkan keuanganmu, karena ada yang incar duitmu saat ini. Wah, duit lagi, duit lagi, duit lagi. Duit aja. Wah, ada orang seperti itu ya. Jadi jangan sembarangan tunjukin duitmu berapa gitu kan. Soalnya ada yang incar nih keuangan kamu. Ada huruf J, E, B, P, G, O, D, M, W. Ada X, ada yang lama, T, U, R, I, K, A, C, S. Ada bulan Juli, bulan Mei, Februari, Maret, ada April, kemudian Juni, Agustus, Januari. Maaf berisik ya. Oke, zodiak berkaitan. Di sini ada Capricorn, Cancer, Pisces, Virgo, Taurus, Sagittarius ya. Sagittarius. Berarti kalau disebut Taurus ya, udah itu petunjuk ya. Itu petunjuk juga berarti. Ada Aquarius, Libra, sama Scorpio. Itu ya guys. Oke. Singapura, Medan, Palembang, Amerika, Cirebon, Indramayu, Bandung, Malaysia, Klaten, Cilacap, Sukabumi, Depok, Majalengka, Turki, Bengkulu, Hong Kong, Kerawang, Jogja, Brebes, Padang,
Surabaya, Sidoarjo, Lombok, Tegal, Kediri, ada Malang, Madura, ada Ambon, Garut, dan Pekalongan. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.